Di sini saya Zari Maruf akan menjelaskan di praktikum kali ini, yaitu saya bagian untuk unit 1, 2, dan 3, cuman 3 itu hanya setengah saja. Nah, di sini kita lihat untuk percobaan unit 1 itu yang pertama ada exercise 1, 2, 3. Nah, exercise pertama figur 1.11 itu kita lihat rangkaiannya. Yang pertama dengan 250 CCW. Sebelumnya yang ini dulu. Oke. Nah, ini untuk rangkaiannya. Nah, kemudian kita lihat bagian untuk hasilnya. Nah, dari hasilnya kita lihat itu nilai kecepatan. Nilai dari kecepatannya 679,3, kemudian torsinya minus jadi 0,015, dan daya mesinnya itu min 20,08. Nah, dari sini kita dapat menghitung yang telah ditentukan dari modulnya, itu torsinya, yaitu torsi F-nya 0,068 Nm, kemudian torsi yang oposisinya, maksudnya yang terbaliknya, yaitu minus 0,282 Nm. Nah, setelah itu kita lihat untuk yang 1 minus 2 ini yang brake operation. Nah, yang brake operation itu rangkaiannya seperti ini. Rangkaian seperti ini. Itu kita sambungkan dua fourth generation itu. Terus setelah itu kita hitung pada meteringnya. Nah, ini dibagi jadi beberapa karena sesuai sama modulnya ya. Yang pertama kita lihat untuk torsi, salah satunya itu yang ini aja, yang field. Nah, yang field ini tegangan armaturnya 137, kemudian arusnya 5,269, kecepatannya 1383, seperti itu. Nah, ini dari brake systemnya, brake operation dari modul tersebut. Kemudian kita bisa lihat tuh torsinya, hasil torsi pengurangannya tuh seberapa sih. Nah, dimasukin ke dalam tabel. Nah, ini contoh torsinya yang usah dicatat. Ketika tegangan itu semakin tinggi, maka kecepatan itu semakin tinggi tuh. Kemudian arusnya bakal semakin berkurang. Nah, begitu juga torsinya. Jadi ketika kecepatan itu semakin tinggi, maka nilai torsi itu bakal semakin minus, semakin berkurang gitu. Dan itu pun sebaliknya, ketika torsi itu bertambah, maka tegangan serta kecepatan dari suatu motor generator itu akan berkurang. Begitu. Nah, itulah konsep dari mesin listriknya. Oke. Ini dari exercise 1. Nah, untuk exercise 2 itu sama seperti exercise 1.1. Kenapa saya bilang sama? Karena ini hanya beda dari model motornya saja. Kalau model yang pertama itu model 89660/2, kemudian kalau yang exercise 1 step 2 ini hanya model 8960/1. Oke, kemudian kita lanjut yang exercise 3. Exercise 3 itu figur 120. Nah, ini untuk rangkaiannya. Nah, rangkaiannya sama, hanya ada penambahan kabel di sini. Oke, terus kita lihat ini untuk di meteringnya. Nah, di sini lumayan lengkap teman-teman. Jadi ada tegangan 126,5 volt, kemudian kecepatannya semakin tinggi yaitu 1510, torsinya juga 1042, kemudian arus armaturnya 2143, kemudian untuk kalau arusnya itu 2,143, tapi kalau
arus yang feltnya, arus dari armaturnya itu, arus dari felt medannya itu 0,303. Nah, di sini disuruh mencari beberapa daya gitu kan. Daya yang pertama itu ada daya M. M itu dari motornya. Nah, itu 164,9 itu dari percobaan. Untuk perhitungannya 183,37. Berbeda ya. Nah, begitu juga nanti dari nilai mu-nya. Nah, dari sini nanti kita analisis bahwa semakin tinggi kecepatan dari motor itu, maka torsinya itu bakal berkurang, teman-teman. Seperti itu. Oke. Untuk percobaan dari unit 1 mungkin ini saja. Kita lanjut ke unit 2. Oke, yang untuk unit 2 yang SSS 2.1. Nah, yang ini ada 214. Nah, ini figurnya. Nah, dari sini nih ada beberapa percobaan. Dari tabel percobaan itu yang diketahui nilai arus A-nya itu 1, 2, 3. Nah, sama kecepatan dari motor itu 1.500. Nah, di sini kita akan contoh melihat dari yang metering IA1. Nah, IA1-nya dihasilkan tegangan 15,16, kemudian arusnya 1, kecepatan 96. Nah, itu. Kemudian torque. Nah, torque nanti di sini torque-nya 0,45. Nah, semakin kita kemudian lihat di bagian ininya. Bagian grafiknya. Nah, di sini grafiknya mengalami kenaikan. Semakin tinggi torsi, maka arus juga akan semakin tinggi, semakin bertambah gitu. Jadi pada percobaan ini tuh torsi itu bertambah, tapi arus juga bertambah, begitu. Kemudian di sini kecepatannya bertambah, tegangannya juga pasti bertambah. Dan di sini itu arusnya bertambah, kecepatannya juga akan bertambah. Oke. Ya, kemudian ini ada percobaan yang exercise yang 2. Nah, ini saya ngambil contoh dari yang 2 step karena ini banyak banget gitu kan. Nah, ini contoh rangkaiannya yang seperti ini. Nah, kemudian ini kita akan melihat meteringnya. Nah, dari metering ini torsinya itu berkurang, kecepatannya 150, tegangan 90. Oke, arusnya 0,8. Nah, terus kita akan melihat dari grafik torsi. Grafik torsi ini torsinya bertambah ya, sebanding lurus dengan arus yang bertambah juga. Kemudian kalau yang ini terkait dengan kecepatan dari motor itu semakin bertambah mencapai 1,11 berapa nih? Sorry. 241 1,3, dan ini tegangannya juga bertambah gitu, 140,1 volt. Tuh. Oke. Untuk exercise 2 strip 3 ini juga saya ngambil yang ini. Nah, di sini tentang kecepatan sama tegangan ini sama sebenarnya. Jadi itu kecepatannya bertambah 1343,6 volt, dan tegangan itu juga bertambah hampir menyentuh 100 volt. Seperti itu. Oke, kemudian kita ke percobaan unit 3 ya. Ini udah saya buka. Nah, unit 3 ini kita akan melihat gitu kan perbedaan torsi dengan arus fieldnya. Nah, di sini ketika arus field itu bertambah hampir 0,2, berapa gitu, di 0,28, tapi torsinya akan semakin naik dan akan mendekati 0 gitu, karena ini sebelumnya minus ini torsinya. Seperti itu. Terus berbeda halnya dengan
di grafik yang bagian resistor. Nah,